Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rizky Julianto dari kelas HTN 4A. NIM saya 1203030020. Adapun maksud dan tujuan saya dalam video ini adalah mereview materi-materi mata kuliah hukum konstitusi sebagaimana untuk menopang nilai daripada hukum konstitusi. Pertama, pada pekan 9 yang membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi daya ikat sebuah konstitusi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni hukum, politik, dan moral. Adapun hukum, KCWR berpandangan bahwasanya positivisme hukum konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum. Lalu yang kedua, politik ini diartikan bahwa kekuasaan tanpa hukum merupakan zalim, sedangkan hukum tanpa disertai kekuasaan akan lumpuh. Jadi politik juga menjadi salah satu faktor penting yang kita ketahui bahwasanya politik ini adalah salah satu sistem yang mengatur roda pemerintahan, maka dari suatu negara keeksistensian dan politik itu sendiri dapat mempengaruhi daya tarik dan suatu konstitusi dalam sebuah negara. Selanjutnya moral. Paul Sauzon berpandangan bahwa keputusan moral merupakan otonom atau teonom berarti hukum abadi, bermaksud kehendak ilahi yang senantiasa mengarahkan segala ciptaannya ke segala arah yang sesuai dengan arah tujuan mereka, yakni landasan yang terdalam dari suatu hukum dan peraturan. Dalam moral juga sanksi bersifat lahiriah, melainkan batiniah seperti rasa malu dan menyesal. Lalu pada pekan 10 membahas mengenai konstitusionalisme dan negara. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar pada sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya. Lalu konstitusionalisme merupakan sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun negara sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri antara komponen-komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan de jure maupun de facto. Lalu dasar-dasar kepentingan konstitusi yaitu dasar berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Lalu pengertian konstitusionalisme menurut Ramdan Subekti merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan negara. Lalu ada lagi beberapa tokoh seperti KCWR, dia menyebutkan bahwa konstitusionalisme itu sebagai instrumen di mana pemerintah dapat dikendalikan. Lalu pekan 11 membahas konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Apa sih itu konstitusi Madinah atau kita kenal piagam Madinah? Kalau menurut R.A. Nicholson, piagam Madinah adalah charter. Anthony Noting, piagam Madinah adalah agreement. Lalu Suyuti Pulungan menyebutkan bahwa piagam Madinah itu adalah konstitusi. Lalu apa aja sih yang terdapat dalam piagam Madinah? Yang pertama, kesepakatan. Yang kedua, persamaan. Yang ketiga, keadilan. Lalu apakah piagam Madinah adalah konstitusi? Ada beberapa golongan yang menyebutkan bahwa mengamini piagam Madinah sebagai konstitusi. Lalu pekan 12 membahas mengenai konstitusi Indonesia.
Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yakni sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Tetapi dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Konstitusi bagi organisasi pemerintah negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Terdapat pula konstitusi hukum, alat politik, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Lalu terdapat beberapa periode perubahan undang-undang. Lalu kita selanjutnya membahas mengenai amandemen 413 ini membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 kali perubahan pada tahun 45, pada tahun 59 sampai 67. Lalu dari tahun lalu selanjutnya tahun 2000, selanjutnya tahun 2001, lalu yang terakhir 2002. Lalu pekan 14 membahas mengenai pengujian konstitusional. Yang pertama ada judicial review. Ini adalah kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya yaitu yang pertama menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan penimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. Dan yang kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga dari penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Lalu pengujian judicial review undang-undang di Indonesia. Yang pertama, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu namanya judicial review on the constitutionality of legislation. Lalu yang kedua, pengujian terhadap undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, namanya judicial review on the legality of the regulation. Lalu materi terakhir mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini merupakan sesuatu yang telah didapatkan manusia bahkan sejak dalam janin atau saat dia lahir. Menurut John Locke bahwa hak asasi manusia ini mencakup 3 hal, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Undang-undang yang membahas mengenai HAM ini Undang-Undang Nomor 39. Adapun keseriusan PBB dalam menangani HAM ini salah satunya terdapat di Universal Declaration of Human Rights yang menyangkut hak-hak politis dan yuridis, menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, yang menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun materi yang saya sampaikan sekian. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata dalam membuat video ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.